Halo teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Sumber saya berasal dari buku yang ditulis oleh Bapak Nurzengki Ibrahim. Langsung aja kita bahas. Jadi, Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik yang berada di bagian selatan benua Asia, yang terdiri dari daerah-daerah sekitar anak benua India. Nah, negara-negara yang termasuk dalam kawasan Asia Selatan adalah yang pertama India, yang kedua Pakistan, yang ketiga Bangladesh, yang keempat Sri Lanka, yang kelima Nepal, yang keenam Maladewa, dan yang ketujuh adalah Bhutan. Nah, teman-teman, sebenarnya negara-negara yang ada di kawasan Asia Selatan itu ada 8, dan yang terakhir itu adalah Afghanistan. Tetapi dalam buku yang ditulis oleh Bapak Nurzengki Ibrahim ini tidak membahas negara Afghanistan. Jadi kita hanya membahas 7 negara saja. Dan yang pertama adalah sejarah negara India. Jadi, sejarah negara India dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar ke seluruh bagian barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Nah, peradaban zaman perunggu tersebut runtuh di pertengahan milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti oleh zaman besi India. Nah, pada abad ke-6 sebelum Masehi, Mahavira dan Gautama Buddha lahir. Berikutnya diikuti oleh kedatangan agama Islam di India pada tahun 712 sebelum Masehi. Nah, pada abad ke-8 pedagang-pedagang Islam dari Asia Barat datang ke India yang pastinya untuk menyebarkan agama dan kebudayaannya secara meluas di India. Nah, dan pada saat itu berdirilah sebuah kesultanan Delhi yang bagi sejarah India pada saat itu Kesultanan Delhi inilah yang menjadi awal permulaan zaman pertengahan dan dimulainya zaman Mughal. Nah, zaman modernnya ditentukan pada saat zaman penjajahan, yaitu ditandai dengan datangnya orang bangsa barat pertama, yaitu Vasco da Gama pada bulan Mei di tahun 1498 di Calicut. Tetapi pada saat itu Vasco da Gama ini tidak menetap di wilayah tersebut. Dan kemudian di tahun 1501 Vasco da Gama mengulangi kembali usahanya dan berhasil membuat tempat kedudukan bagi bangsa Portugis. Nah, bangsa-bangsa barat lainnya seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda ikut turut datang ke India dengan maksud yang sudah cukup terkenal di sejarah bangsa barat di Asia. Contohnya seperti mencari rempah-rempah. Nah, dengan keadaan bangsa-bangsa India sendiri yang sudah terpecah belah, maka bangsa barat cukup mudah untuk menguasai wilayah penting di pantai selatan India. Dan akhirnya pada saat itu Inggrislah yang memenangkan kekuasaan di anak benua India. Nah, pada 15 Agustus 1947 India merdeka dari Britania Raya dan Nehru terpilih sebagai Perdana Menteri pertama di India. Sejak kemerdekaannya, India berhasil mengatasi 2 masalah terbesar, yaitu yang pertama perpindahan penduduk secara besar-besaran dikarenakan terbaginya wilayah jajahan Inggris ini menjadi India dan Pakistan, serta masalah pengintegrasian. Dan sejak kemerdekaannya juga India mengalami konflik dengan beberapa negara tetangganya, contohnya seperti dengan Republik Rakyat Cina di tahun 1962
pada saat itu permasalahannya mengenai perbatasan, dan dengan Pakistan sendiri di tahun 1971 dengan berakhirnya Pakistan Timur menjadi negara Bangladesh. Nah, itu tadi mengenai sejarah negara India. Selanjutnya kita akan membahas sejarah negara Pakistan. Jadi Pakistan adalah salah satu dari dua penerus negara asli untuk British India yang dipartisi oleh agama pada tahun 1947. Nah, setelah hampir 25 tahun kemerdekaannya, Pakistan ini terbagi menjadi dua wilayah, teman-teman. Yang pertama adalah Pakistan Timur dan yang kedua adalah Pakistan Barat. Tetapi untuk saat ini hanya terdiri dari sektor barat saja. Agama utama yang diperkenalkan di negara ini adalah agama Islam. Dan pada tahun 1526, tanah ini menjadi bagian dari kekaisaran Mogul yang pada saat itu memerintah sebagian besar wilayah di anak benua India dari abad ke-16 sampai ke pertengahan abad 18. Pada tahun 1587, Inggris memegang kekuatan dominan di wilayah tersebut, dengan Hindu memegang sebagian besar keuntungan di sektor ekonomi, sosial, dan politiknya, sehingga muncullah rasa ketidakpuasan di kaum minoritas muslim pada saat itu dan mengarah ke pembentukan Liga Muslim Nasionalis pada tahun 1906 oleh Muhammad Ali Jinnah. Nah, karena Liga Muslim Nasionalis ini didukung oleh Inggris pada masa Perang Dunia Kedua, maka Inggris pun setuju untuk menjadikan Pakistan sebagai wilayah terpisah dan sebagai negara persemakmuran, dan itu dijadikan di bulan Agustus tahun 1947. Nah, pada tanggal 23 Maret 1956, Pakistan pun berubah menjadi negara republik dengan Mejen Iskandar Mirza sebagai presiden pertamanya. Nah, itulah sekilas mengenai sejarah negara Pakistan. Selanjutnya kita akan membahas sejarah negara Bangladesh. Jadi teman-teman, Bangladesh ini merupakan bagian dari negara Pakistan pada saat itu, yaitu Pakistan Timur. Dan mereka disatukan oleh agama, yaitu agama Islam. Tetapi rakyat-rakyat mereka dipisahkan oleh perbedaan budaya, ciri-ciri fisik, dan juga jauhnya wilayah, teman-teman. Yaitu pada saat itu 1000 mil dari wilayah India. Nah, ketegangan antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat sudah ada sejak awal, teman-teman, karena geografis, ekonomi, dan budaya mereka tuh jauh berbeda, seperti yang saya katakan di awal tadinya. Maka didirikanlah Pakistan Liga Awami, yaitu partai politik yang didirikan oleh Bengali nasionalis, yaitu Sheikh Mujibur Rahman di tahun 1949 yang ingin memerdekakan diri dari Pakistan Barat. Nah, meskipun pada saat itu 56% populasi tinggal di Pakistan Timur, tetapi Pakistan Barat memegang kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan ekonomi dan politik. Nah, karena Pakistan Barat ini memonopoli kekuasaan ekonomi dan politik negara, akhirnya Pakistan Timur pun memisahkan diri dan memilih untuk memerdekakan diri yang diproklamasikan pada tanggal 23 Maret di tahun 1971 dan berganti nama menjadi negara Bangladesh atau negara Bengali. Nah, sedikit itu saja mengenai sejarah negara Bangladesh.
Selanjutnya kita akan membahas sejarah negara Sri Lanka. Mengenai nama Sri Lanka atau Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka adalah sebuah negara pulau yang terletak di bagian sebelah utara Samudra Hindia di sebelah Tenggara India. Negara ini memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun, teman-teman. Karena letak geografisnya yang sangat strategi memungkinkan negara Sri Lanka menjadi tempat pemberhentian dari masa jalur sutra hingga Perang Dunia Kedua. Nah, pada tahun 1947, negara ini mendapatkan kedaulatan penuh dari tangan Inggris dan ditetapkan sebagai negara persemakmuran pada saat itu. Dan di tahun itu juga negara ini mengadakan pemilihan umum pertama kalinya untuk menetapkan siapa yang berhak untuk menjalankan pemerintahan. Dan dalam pemilihan umum tersebut terpilihlah Partai Pertahanan Nasional atau United National Party yang memenangkan suara terbanyak. Dan di tanggal 2 Mei 1972 Ceylon berubah menjadi Republik Sri Lanka. Itulah tadi sejarah singkat mengenai negara Sri Lanka. Selanjutnya kita akan membahas sejarah negara Maladewa. Sejarah awal negara ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, teman-teman. Tetapi menurut legenda, pada saat itu ada seorang pangeran Sinhalese yang bernama Koimale yang terdampar bersama pasangannya, yaitu seorang putri dari Raja Sri Lanka, dan mereka menetap di sana dan sebagai sultan pertama di sana. Selama berabad-abad lamanya, pulau ini dikunjungi oleh pelaut dari Arab dan India. Dan pada abad ke-16, pulau ini dijajah oleh bangsa Portugis selama 15 tahun lamanya dan kemudian direbut kembali oleh Muhammad Takarufar Al-Azam. Setelah memperoleh kemerdekaan pada 26 Juli 1965, negara ini menjadi bagian perwalian Inggris. Dan sejak tahun 1153 hingga 1968, bentuk negara ini adalah Kesultanan Islam yang independen. Setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris, negara ini bentuk kesultanannya hanya bertahan selama 3 tahun saja dan kemudian dihapuskan dan dirubah menjadi bentuk republik. Nah, itulah sejarah singkat mengenai negara Maladewa. Selanjutnya kita akan membahas sejarah negara Nepal. Negara Nepal merupakan negara yang berada di kawasan pegunungan Himalaya yang merupakan sebuah negara yang terkurung daratan di Asia Selatan. Negara ini berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara dan India di sebelah barat, timur, dan selatan. Negara Nepal ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada 21 Desember 1923. Dan sebelumnya negara yang berada di kawasan pegunungan Himalaya ini berstatus protektorat yang dikalahkan oleh Inggris dalam perang tahun 1815. Pada tahun 1990, negara Nepal mengubah sistem pemerintahannya menjadi monarki konstitusional. Dan pada pertengahan April 2008, negara Nepal mengadakan pemilihan umum dan pemilihan umum ini dimenangkan oleh kaum Mahoi. Dan kemenangan kaum Mahoi ini menandakan bahwasannya berakhirnya kerajaan bercorak Hindu di dunia. Yang terakhir kita akan membahas sejarah negara Bhutan. Negara Bhutan adalah negara kecil yang terletak di kawasan Asia Selatan yang berbentuk kerajaan. Negara ini juga dikenal dengan negeri Naga Guntur. Nah, teman-teman, penamaan kata Bhutan pada negara ini mungkin diambil dari kata Sanskerta, yaitu
Bhutan, yang berarti tanah tinggi. Dan dalam Sanskertanisasi lainnya dikatakan Bots End atau ujung Tibet, atau yang berarti bentuk negeri di selatan Tibet. Nah, untuk sejarah awal negara Bhutan ini tidak jelas, teman-teman, dikarenakan sebagian besar catatan telah musnah akibat kebakaran yang terjadi di Punakha, ibu kota kuno, pada tahun 1827. Oleh karena itu, sejarah awalnya ini masih belum jelas. Dan pada abad ke-10, perkembangan politik di negara ini dipengaruhi oleh sejarah religiusnya. Nah, itulah tadi sejarah singkat mengenai negara Bhutan. Nah, teman-teman, usai sudah storytelling kita mengenai sejarah negara-negara di kawasan Asia Selatan. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa.